Kamu berhak bahagia. Kok enak amat hidup orang itu ya? Andai saja aku bisa seperti dia, pasti aku bahagia. Kalimat-kalimat seperti inilah kiranya yang membuat kita sumpah tak bahagia. Penyakit membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Merasa hidup orang lain lebih nyaman daripada kita. Semuanya adalah awal dari timbulnya ketidakbahagiaan di hati. Setelah itu muncul lagi penyakit iri. Ingin rasanya nikmat pada orang lain itu lekas hilang. Bahkan kalaupun yang dapat kenikmatan itu teman kita sendiri. Sungguh buruk sekali perangai seperti ini. Sudah tak dapat nikmat, malah kita hidup penuh laknat, jauh dari rahmat Allah. Kenapa kita tak bahagia? Bisa juga karena kita sibuk mengurusi kehidupan orang lain. Tahu nggak sih? Si A itu loh, gayanya penuh pencitraan. Tuh kan, kita lagi-lagi merasa berhak mengurus hidup orang lain. Urus diri sendiri belum benar, bagaimana kita mau mengurus hidup orang lain? Ya sudah, alhamdulillah kalau kita sudah sadar bahwa telah terlalu sibuk mengurus hidup orang lain. Mulai sekarang kita berjanji, tidak akan lagi mengurus kehidupan orang lain yang tak perlu kita urus. Bukan karena tidak peduli ya, ini beda kasus. Kita semua sama tahu, jika masing-masing orang mempunyai privasi yang tak seharusnya orang lain ikut campur. Apalagi kalau kita sibuk mengurus hidup orang yang tak kita kenal. Sering kan kita mengobrol masalah tentang artis-artis ibu kota, betapa kita merasa berhak sekali menghakimi jalan hidup mereka. Menjelek-jelekkan, mengatur-atur, harusnya begini, harusnya begitu. Hingga lupa, kita ini siapa? Anggota keluarga mereka. Kalaupun kita sudah diam, tidak lagi sibuk membahas kehidupan orang lain dan artis-artis ibu kota, kita akan dihadapkan lagi dengan kemewahan-kemewahan yang ada di sosial media. Betapa hal-hal yang diunggah di media sosial seringkali membuat kita tidak bahagia. Betapa tidak, ketika kita melihat pakaian-pakaian bagus yang dipakai orang-orang di sana, hati kita pun langsung tergerak untuk hendak memilikinya juga. Direkam pikiran, membenak. Kapan aku bisa beli pakaian itu ya? Bingung, resah, kemana hendak mencari uang untuk membelinya. Padahal pakaiannya sudah banyak, bahkan banyak yang tidak terpakai. Yang dilihatnya hanya sebagai keinginan, bukan kebutuhan. Tapi bagaimana lagi? Pakaian itu lagi trendy, maka hanya itulah yang dipikirkan. Pakaian, tren. Hingga rasa ketidakpuasan terpaku di hati, rasa syukur memudar. Lalu saat itu pula ketidakbahagiaan hinggap karena tidak kesampaian untuk membeli sesuatu itu. Lalu apa sebenarnya bahagia itu? Bahagia adalah ketika hati kita merasa lapang atas apapun yang datang. Begitulah yang disampaikan di kitab-kitab para ulama, kata UAS atau yang disebut dengan Ustadz Abdul Somad. Betapa tidak, kalau hati kita lapang, maka tidak sedikit pun kita merasa tergoda dengan kenikmatan orang lain. Karena kita yakin bahwa kenikmatan orang lain pun juga kita miliki. Hanya kadarnya berbeda-beda. Mengapa kita tidak bahagia jika kita masih bisa bernafas, berkumpul bersama keluarga, saudara-saudara, teman-teman baik? Mengapa kita tidak bahagia jika kita sudah merasa cukup atas apa-apa yang telah Allah beri? Kita sudah berusaha, hasil sudah sedemikian rupa darinya. Maka kelapangan hati kita menjadi sebuah kenikmatan yang tak terbatas. Ketika orang lain punya mobil dan kita masih saja punya motor, maka kita masih bisa tersenyum, bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kita motor. Daripada tidak punya kendaraan, bukan? Masalah harta dan dunia dibandingkannya kepunyaan kita dengan yang lebih rendah. Gaji kita 500.000 per bulan misalnya, maka kita membandingkannya dengan yang gajinya lebih rendah angkanya dari 500.000 itu.
Dengan begitu kita bisa bersyukur. Alhamdulillah, gajiku 500.000 masih lebih banyak dibanding yang 300.000. Kau pun tersenyum, bersyukur. Hatimu merasa lapang, tentram, damai, merasa cukup dengan gaji yang kau terima. Maka kau pantas disebut dengan orang yang bahagia. Untuk masalah akhirat dan ilmu, maka dibandingkannya amal ibadah dan ilmu kita dengan yang lebih tinggi, ini baru adil. Sehingga kalaupun kita sering beramal baik, ibadah kita dirasa banyak, ilmu kita seolah sudah tinggi, maka kita jadi ingat bahwa ada yang masih lebih tinggi dan hebat dari kita. Hilanglah sombong dalam hati, tidak lagi merasa puas apa yang sudah dilakukan, merasa masih bodoh dengan ilmu yang dimiliki, merasa hamba yang penuh dosa meski sering beribadah kepadanya. Apa yang hendak dipamerkan pada orang-orang jika masih banyak yang lebih unggul dibanding kita? Di mana letak kebahagiaan? Ia bersemayam di dalam hati. Jika hati kita baik, maka tubuh kita pun baik. Sebaliknya, jika hati kita rusak, maka tubuh kita pun rusak. Itu yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Tak heran jika pribadi yang tenang, sorot matanya menenteramkan, murah senyum, ramah tamah pada orang-orang adalah orang-orang yang memiliki hati yang baik dan bersih. Sebaliknya, betapa raut muka kita tidak enak dipandang, suka marah-marah pada hal-hal sepele, tidak lain adalah musabab hati kita yang rusak, suka berprasangka jelek, tertanam benci, dendam, terdapat penyakit hasud dan dengki di dalamnya, tidak suka orang lain bahagia, tidak senang seorang teman mendapat nikmat. Betapa rusaknya hati kita kalau masih seperti itu. Bagaimana kita mau bahagia kalau termasuk salah satu syarat bahagia adalah kita juga harus merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Karena kalau kita tidak bahagia melihat orang lain bahagia, maka pikiran kita terus terfokus pada orang tersebut. Bayangkan, kita sudah tidak bahagia, ditambah juga capek-capek memikirkan bagaimana supaya orang itu kebahagiaannya hilang. Apa yang kita dapat? Maka, kelapangan hatilah yang sanggup menerima itu semua. Tidak peduli mau sehebat apapun orang lain, sekaya apapun, sekeren apapun, kau tetap merasa tentram dengan kehidupan yang ada padamu. Kalaupun kamu ingin seperti orang yang kau lihat, tapi itu tidak menjadikanmu membenci orang tersebut. Malah kau ingin belajar padanya. Bagaimana agar bisa sukses seperti dia, bisa hebat di bidangnya, bisa keren mampu membantu banyak orang. Itu yang menjadi keinginanmu. Belajar, ingin bermanfaat seperti orang itu, bukan malah ingin menjatuhkan orang tersebut. Jika berbicara perihal kelapangan hati, maka kita juga harus sadar siapa sih pemilik hati tersebut. Jika aku percaya Allah sang pemilik hati, maka aku pun berhak untuk meminta kebaikan hati kepadanya. Sebagaimana doa-doa yang telah diajarkan guru-guru kami dari guru-gurunya yang bersambung langsung pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk tetap berada pada jalan agamamu. Atau doa yang dipanjatkan Nabi Musa ketika menghadapi si pengaku Tuhan Fir'aun, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka paham ucapanku. Doa ini pun bukan hanya sekedar dibuat Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Kita pun ketika hendak memulai pelajaran di sekolah, membaca doa tersebut bersama-sama, supaya ilmu yang akan kita pelajari cepat masuk ke hati kita, lekas paham. Itu yang diterangkan guru-guru. Maka tidak ada salahnya ketika hati kita merasa sempit, gundah, resah, ucapkanlah doa ini dengan sungguh-sungguh, berharap semoga Tuhan melapangkan hati kita, tidak lagi merasa gundah, mulai menerima, dan mulai kembali bahagia. Apa kata judul di atas tadi? Kamu berhak bahagia, karena bahagia adalah milik kita bersama.